صل على محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها جهادية وإلى وتحمس بها جهادي وإلى دين الإسلام وإدار الشائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإدار الشائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 sabit wansur ala jami'ana dhatil ulama lillahi kalimatillah jami'ana dhatil ulama lillahi kalimatillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila dinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyya
وإدار الشعائر على طريقة جمعية النهضة العلماء وإدار الشعائر على طريقة جمعية النهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 ثبت وانصر على جمعية نهضة العلماء لله كلمة الله جمعية نهضة العلماء لله كلمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب سعادة خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب خصوصا إلى حضرة الشيخ مربي روحي حاجة endang larukuti bin Kiai bin Kiai Abu ya busang lisan dari dunia digital di dunia terlalu semacam Uzun laruai jamil ulama inahdiina khususun ila hadrati syekh wa biruh bayai hasim asal bayu hamas misli samsuri wa sanadis nasalukal karomah wal barakah wa syafa'ah alaihi fitara ini al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sunanuhu asyaratu asya'a. Sunnah di dalam wudu di dalam kitab Muhtasor ini jumlahnya ada 10. Kemarin kan ngebahas wajibnya, fardunya di dalam wudu ada 6 perkara. Niat, membasuh wajah, membasuh 2 tangan, membasuh sebagian daripada kepala, terus membasuh 2 kaki dan tartib. Nah sekarang sunnah-sunnahnya. Sebelum kita bahas sunnah, hukum itu diantaranya 1 wajib. Ada wajib, ada sunnah. Ada lagi makruh, ada lagi haram, ada lagi mubah. Pengertiannya beda-beda. Kalau bid'ah bukan hukum. Bid'ah itu bukan suatu hukum. Hukum mah itu doang tuh. Wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Patokan wajib yusabu ala fa'li wa yu'aqabu ala tarki. Ketika dikerjakan dapat pahala, ditinggal dapat dosa. 1. Sholat wajib, kerjain dapat pahala, ditinggalin dosa. Sunnah yusabu ala fa'li wa la yu'aqabu ala tarki. Kalau sunnah itu ketika dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan pun tidak dapat siksa. Itu namanya sunnah. Kalau haram kebalikan wajib.
haram. Berarti yusabu ala tarki wa yu'aqabu ala fa'li. Kalau kita tinggalin itu keharaman dapat pahala. Nah, ngerjainnya dapat dosa. Kalau mubah ya udah, mubah mah boleh-boleh saja. Namanya sesuatu yang mubah itu jangan ngarepin ganjaran. Dan tidak ada siksaan tuh mubah tuh. Kalau makruh tidak disukai, itu doang. Nggak diresepin. Jadi kalau ngerokok, taruhlah hukum rokok makruh, kagak diresepin doang. Jadi nggak ada istilah orang masuk neraka gara-gara rokok, kecuali di dunianya dia nggak pernah ngerokok tuh. Bisa jadi ntar di sorga balik lagi ke neraka gara-gara pengen nyundut rokok, kan gitu. Emang wa sunanuhu. Nah sekarang berarti kita bahas sunah-sunah di dalam berwudu. Artinya ketika kita kerjakan nambahin pahala. Ketika kita tidak kerjakan, ngerjainnya yang kemarin doang, yang wajib-wajib doang, wudu kita tetap sah. Gak bisa dibilang, wah lu gak ngebersihin kuping, kagak sah, blow on. Lu gak masukin air ke dalam hidung, gak sah, blow on. Sebab itu semua adalah sunnah. Wa bi badin nusail matni asru hisolin atas miyatu. Yang pertama sunnah kita kalau mau wudu baca bismillah. Baca bismillah tuh, atas miyah. Cuman lihat situasi kondisi. Ketika tempat kita berwudu dengan kloset, ya kan, kloset namanya kan, WC, beda tempat. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wa qaluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim fa in taraka tasmiyata walau ata biha fi asnaihi. Lupa baca bismillah di awal, ingat-ingat udah lagi di basuh tangan. Waduh tadi nggak baca bismillah doh. Atabihi, baca di tengah-tengah juga, di tengah-tengah baca tuh atabi pain tarokat tasmiyata walau atabiha biasnai. Gimana kalau udah ngusap kaki kanan kiri beres, inget tadi nggak baca bismillah, bagaimana baca bismillahnya? Nggak perlu. Lam yati biha, tidak disunahkan. Kalau nyundut rokok baca bismillah. Baca bismillah, sebab ngerokoknya lagi ngaji. Kaidah fikihnya gimana? Malayatimul wajibu ila bihi fahuwa wajibun. Segala sesuatu yang menjadi ketergantungan sempurnanya suatu kewajiban, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Ngaji kalau kagak ngerokok ngaji itu hukumnya wajib. Jadi kudu bari ngerokok. Nah, satu bismillah. Yang keduanya wa ghuslul kafaini, membasuh dua telapak tangan. Nah, ini sunnah. Sampai di mana? Ilal kawaini, sampai pergelangan tangan. Tuh segini. Kocok dulu, kalau bahasa kitanya mah kocok tangan, padahal membasuh tangan. Nah ini mau rata mau kagak nggak jadi masalah, sebab hukumnya Ntar yang wajib ratanya mah ketika setelah membasuh wajah, kan di situ wajib kita membasuh dua tangan. Nah itu dibasuh lagi. Jadi jangan mentang-mentang tadi telapak tangan udah, sekarang mah tinggal pergelangan tangan sampai sikut, ngaco. Awas, karena yang tadi mah sunnah, yang wajib itu membasuh tangan. Batasan membasuh tangan itu ilal mirfaqaini, berikut dua sik. Nah dari sikut sampai telapak tangan lagi sampai kuku tuh, daleman kuku kudu dibasuh. Jangan ngerasa udah dibasuh di awal. Yang di awal mah nggak kaci, orang itu mah hukumnya sunnah. Tuh, paham ya? Jadi yang kedua membasuh telapak tangan berikut pergelangan tangan.
Qabla idkhalihi ma'al ina, sebelum itu tangan dimasukin ke tempat air. Al mustamil ala ma'idunal kulatain. Kalau emang airnya kurang 2 kulah. Jadi ini mas sebelum kita ngambil air pakai tangan. Makanya kalau santri mah nanti hebat. Wudu air seember bisa nggak dikobok? Air seember nih, 1 ember kecil itu ada nggak 2 kulah? Nggak ada. Tapi kalau di pesantren ngelihat santri wudu air seember dikobok sama dia, jangan diomelin. Dia mah punya ilmu. Nanti ada jurus niat bahwa telapak tangannya ini jadi gayung. Tuh, sakti kan santri. Telapak tangan jadi gayung. Tapi itu jangan dipraktekin di mari, ntar kita ya maklum lah. Apa zaman sekarang orang aneh dikit terus baik. Tuh gua bilang gua apa, jangan ngaji di sandrahan kan gitu. Ya gitu yang wajar-wajar we dulu. Kocok tangan tuh. Wal madmadatu beres kita basuh itu telapak tangan. Mana sunnah di dalam berwudu? Ke kumur. Madmadoh. Bahasanya mado. Kalau madmadoh itu ke kumur berarti air masuk mulut nggak? Masuk, Roy. Lu mau wudu gue liatin, tangan dikucurin ke pancoran terus tempelin ke mulut. Ngebasahin bibir. Disunahin itu ke kumur, bukan ngebasahin congor. Ingetin, sunah itu ke bukan ngebasuh congor tuh. Kalau ngebasuh congor cukup di luar doang, basahin. Air diciumin tolol. Tentang jomblo kan. Air tadangin, masukin ke mulut, ke kumur biasa. Malah kalau bisa makak gitu loh. Nah ntar cara membuangnya ada etika. Jangan sembarangan. Buang ke depan salah, buang ke kanan salah, buangnya ke kiri ke bawah. Kalau di samping ada orang jangan ke mukanya, ribut lu yang ada ke bawah. Wah tuh. Nah itu caranya, itu sunnah lagi. Jadi sunnahnya ngebuang sisa air dari mulut itu adanya di kiri tuh. Nah urusan doa gimana? Urusan doa semuanya sunnah. Urusan doa kayak Allahumma inni as'aluka yumna wal barokah wa a'udzubika minas su'mi wal halaka, itu sunnah. Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasroti dzikri laka. Kan itu kan lagi ke kumur di mulut tuh. Lagi ke kumur di mulut, bagaimana ngomongnya? Hati. Allahumma inni ala tuh ribet amat. Allahumma inni ala, repot amat. Atau gantian, masukin air ke mulut, lepehin doa. Tuh begitu. Jangan dibarengin ke kumur bari baca doa, bagaimana sih? Nah kalau ngomong kok kalau kayak jelas dikatain lu ngomong apa kumur-kumur kan begitu. Jangan dibarengin, ada tekniknya. Sekecil apapun ibadah harus dengan ilmu. Kumur, puterin air puterin ke seluruh rongga mulut. Pipi kanan, pipi kiri, terus ke dalam tuh, sampai ke tenggorokan lepehin tuh. Satu tuh. Nah itu termasuk sunnah di dalam berwudu. Wal istinsyaku termasuk sunnah lagi di dalam berwudu. Kalau tadi ke kumur, apa artinya ke kumur? Masukin air ke dalam mulut, bukan nempelin air ke bibir. Selanjutnya masukin air ke dalam rongga hidung, istinsak namanya, ngingsrak. Kalau bahasa Sundanya ngingsrak banyu. Kalau kata kita nyedot air, tapi pakai disedot. Tuh. Disedot men, ini mah ambil dikit ujung jari, ngupil lu mah, bukan masukin air ke dalam hidung. Sunah juga masukin air ke dalam hidung, hoi. Bukan ngupil. Ini kan liatin dah, bocah sekolah yang kagak ngaji, wudunya begitu, air tempelin mulut, terus ambil air sedikit, ngupil. Bukannya masukin air ke dalam sunahnya masukin, istinsak namanya. Malah kalau bisa sedotnya sampai kerasa puyeng. Tuh, kalau udah puyeng jangan disedot baik, pingsan yang ada loh.
berhenti. Oh, emang rasanya sakit kalau di awal yang namanya juga pertama. Kalau pertama mah pasti sakit, tapi faidahnya gede. Itu ternyata digali menurut ilmu medis itu anti obat, anti tronton. Oh, ya kalau tronton stroke kok kagak membangan gitu. Berarti anti stroke itu obat anti stroke. Oh, udah diajarin sama Nabi. Sedot sampai kerasa puyeng, sampai kerasa dek dikit baru lepas. Bacaannya Allahumma aujidni roihata jannata fil jannati wa anta anni rodi. Masukin air ke dalam hidungnya itu sunnah. Terus bacaannya juga sunnah. Lian wa masu jami'i ra'si, bahkan disunahkan lagi ketika kita masukin air ke dalam mulut dan memasukkan air ke dalam hidung ini disunahkan berbarengan. Ayo dah lo, ayo. Bisa nggak? Kudu bisa. Jadi bareng tuh air, tuh kan secauk nih, secauk air, mulut ngisep, hidung bareng gurunya itu. Susah amat, ya namanya juga ibadah. Itu sunahnya begitu. Kalau belum bisa, satu-satu. Kelihatan dah tuh, ini wudhunya masih begitu nih. Kumur, mulut, sama hidung. Wah, mualaf nih. Berarti baru bisa wudhu. Kalau yang udah kelasnya bukan amatir, pro, tuh. Kelasnya pro, dia ketika masukin air ke mulut berbarengan dengan memasukkan air ke dalam hidung. Mulut nyedot, hidung nyedot. Kalau susah latihannya di bawah, lu jangan di pancoran, lu masukin muka lu ke kobak. Masukin muka ke dalam bak. Itu sunnah lagi. Tapi kalau belum bisa, udah yang standar dulu. Satu-satu. Kemudian ada lagi kalau kita mah biasanya ngeluarin air dari hidung. Beda. Padahal di sini mah cuma satu. Di dalam kitab ini mah cuma masukin air ke dalam hidung. Kita mah masukin air ke dalam hidung beda, ngeluarin air dari hidung beda. Tuh. Bacanya Allahumma apa tadi? Bacanya inni a'udzubika min rawaihin nari wa min su'idar. Itu buat lagi ngeluarin air dari hidung. Itu sunnah tuh. Hukumnya sunnah dalam berwudu. Wa masu jami'i ra'si, termasuk sunnah lagi di dalam berwudu membasuh seluruh kepala tuh. Seluruh kepala sunnah. Caranya gimana? Kan kalau wajib mah sebagian tuh. Asal begini baik tuh, sini. Ya kan? Asal udah nempel di sini gua air nih, udah sah 3 kali. Itu wajib. Wajibnya malah sekali. 3 kali itu kan sunnah. Di setiap pekerjaan 3 kali itu bahasanya sunnah. Nah, sunnahnya lagi di dalam membasuh kepala, basuh seluruhnya. Caranya di jempol tempelin nih. Tuh, jempol nempelnya ke sini. Coba dinapin. Hah? Lipis. Oh. Air ambil, tempelin jari 2 ke sini, lipis ke sini, usap. Ke depan. Kepet apa? Balikin ke depan. Itu caranya. Cara yang paling bagus. Jempol nempel di pelipis. Awas. Ya kalau wudu oke mah begini udah jadi tuh. Tuh. Udah jadi. Yang penting wajibnya sah. Tapi kalau mazhab lain itu wajib. Mazhab Maliki lala shawab itu mewajibkan membasuh seluruh kepala. Bahkan dia mah kudu bener-bener basah, dikopiok kepalanya biar adem. Oh. Man kalau diterapin di kita musim begini, waduh, rame di masjid. Pas sholat Jumat
nyingsring lagi. Kemudian wa masujami rosi wa bibadi nusail mati mawastiabi rosi, meratakan kepala bil masih dengan usapan, diratain tuh. Pawajibun kama sabako ama masurosi, adapun sebagian kepala mah hukumnya sebagaimana yang lalu, itu hukumnya wajib. Mana lagi sunnah di dalam berwudu, wa mashul uzunaini dohirihima wa batinihima bimain jadidin, membasuh dua telinga, dohirihima luarnya, wa batinihima dalamnya, bimain jadidin dengan air yang baru. Kanan dulu baru kiri, sunnah itu. Tapi kalau kita mah dibarengin baik. Bila ngebasuh kuping dibarengin. Emang itu buru-buru baik, ibadahnya pengen buru-buru. Caranya gimana? Telunjuk startnya di lubang tuh. Jempol bagian luar. Ini telunjuk muter terus seluruh lipetan-lipetan yang ada di telinga diraba-raba pakai telunjuk, beres meraba dalam pakai telunjuk, baru jempol gerak dari bawah ke atas. Tuh. Satu. Ambil lagi air, usap lagi nih, masukin lagi ke lubang, dilipet-lipet lagi, tuh. Terus jempolnya seperti tadi, dari bawah ke depan tarik lagi ke belakang, 2. Dari segi ilmu saraf, tuh ilmu saraf, ilmu apa itu? Apa namanya? Itu ternyata banyak, bahkan ribuan titik-titik saraf yang ada di telinga. Makanya kalau nyukur jangan sama temen, coba di tukang cukur. Itu biasanya habis dicukur kita urutin. Lu nggak pernah sih pada penjatisan aja nyukurnya sekali kan di barbershop. Wow. Tuh beres dicukur kita diurutin kepala. Nah ujung-ujungnya kuping kita dijewerin. Karena memang di situ banyak titik-titik saraf. Makanya dapat dipastikan orang yang anti sholat, anti wudhu, itu sarafnya banyak yang rusak karena kurang perawat. Segitu baik udah. Nah kalau udah rusak beneran, terbebaslah dia dari kewajiban itu. Kalau kagak mau sholat gampang. Kalau kagak mau sholat gampang. Satu mati, yang keduanya udah beres gitu. Pilihannya cuma itu. Nah, beres kuping 3 kali, wa tahlilul lihyatil kasati. Nih jenggot yang tebal nih, kalau ngiara bewok, ya kan? Itu ketika membasuh, ya kan? Ininya diselang-selang tuh begitu tuh, diurut-urut. Nah, kayak begitu dah, jangan asal sunnah. Sunnah itu perlu dikomper sama keterangan yang lain. Ngaca dulu dah kalau mau miara jenggot, kumis pada ngaca. Kira-kira muka gua mirip-mirip sama orang-orang Timur Tengah, bagian-bagian kayak Saudi. Nah itu bagus deh tuh. Nah kalau timurnya rada ke barat lagi sono bagian Afrika ya jangan. Jenggot hitam, kulit hitam, kagak kelihatan lah tuh kan begitu. Wa tahlilul lihyatil kasati, itu pun yang tebal. Patokan yang tebal, bewok yang tebal, kumis yang tebal, itu gimana sih patokannya? Kalau warna kulitnya udah gak kelihatan, maksudnya ketutupan bulu. Nah kalau ada 14 biji kan jenggotnya dituin paling 14, 17, ya itu namanya perkucak kan gitu. Persatuan kumis jarang kan gitu. Nah, wa ta'lilu asabi'il yadaini wa rijlaini, termasuk sunnah juga tahlilu asabi'il yadain, nyelang jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Tuh sunnah tuh. Jangan diusap doang kaki. Nah, kalau kaki kanan gimana caranya? Kaki kanan diangkat, yang ngeberesin, yang ngusapin tangan kiri. Tuh. Makanya lengkap agama mah itu, di situ diajarin jurus keseimbangan.
Jajal. Begitu musaf kaki kanan, musafnya pakai tangan kanan. Ayo. Kalau kagak pada jingkring lu. Oyak lagi. Pakai tangan kiri. Nah, kelingking kita masukin dari bawah ke kelingking kaki kiri tuh, begitu tuh. Nah, ini sunnah hukumnya tuh. Diselang-selang begini sunnah tuh. Baru ke sini sampai mata kaki. Begitu dibasuh. Ini kan kadang-kadang celubin be doang. Sorga mah pengen ya. Sorga mah pengen ibadah semau gua lah, bagaimana judulnya? Asal wudhu kaki celupkan kanan, celupkan kaki kiri, celupin, beres sudah. Yang penting basah. Awas diusap. Kenapa kudu diusap? Takutnya ada najis. Kalau dicelupin doang kira-kira hilang nggak? Ya kagak lah. Kagak. Apalagi kayak macam tai ayam piaran si hotel kan gitu. Udah likat banget. Kalinya nempel susah dibersihin, makanya diusap tuh. Digosok gosok. Caranya begitu. Nah, kaki kiri pakai tangan kan. Kelingking juga yang main awalnya. Kelingking ketemu tengah kelingking, terus diselang-selang. Nah, diusap tuh atas dan bawahnya. Dirapihin telapak kakinya, digosok. Berapa kali? 3 kali. Hukumnya nyelang-nyelang tangan, hukumnya nyelang-nyelang jari kaki, itu juga wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan kanan daripada kiri, itu juga berarti kalau kita balik kiri dulu saya mah, lantaran kebot. Tangan kiri dulu, kaki kiri dulu. Sah nggak? Muji sah. Cuman secara hukum berarti lawan daripada ta'arud anis sunnah, lawan daripada sunnah, hukumnya makruh. Jangan dibilang gagasan. Makruh. Tuh, jadi kanan dulu kemudian kiri, itu hukumnya sunnah. Nama sunnahnya apa? Tayamun, mendahulukan kanan. Wa toharotu salasan, termasuk sunnah lagi di dalam wudhu. Toharotu salasan, membersihkan seluruh anggota tubuh tadi. Salasan, 3 kali. Berarti basuhan sekali, yang penting semuanya terbasuh sah. Nah, 2 kali, 3 kali itu namanya basuhan sunnah. Wa fi badin musahid tikror, ngebulak balik 3 balik tuh, kayak macam ke kumur 3 kali. Masukin air ke hidung 3 kali, membasuh wajah 3 kali, itu hukumnya sunnah. Termasuk sunnah lagi mualatu, berturut-turut, jadi tidak terselang dengan kegiatan yang lain. Jadi udah umpamanya kocok tangan, langsung ke kumur, jangan kocok tangan, ngabisin puntung rokok dulu. Itu makruh tuh. Itu sah nggak? Sah. Nah, kira-kira orang habis wudhu terus ngerokok, terus dia gimana tuh? Ya nggak gimana. Sebab rokok itu bukan najis. Beda caranya kalau ngerokoknya pakai cangklong, tapi yang asli ya. Cangklongnya yang asli. Kalau 15.000 mah fiber malik itu mah kan gitu. Kalau yang asli mah jutaan. Nah, kayak gading, tulang, itu hukumnya najis. Berarti gimana? Harusnya tuh ketika sholat jangan dikantongin. Ketika dia mau sholat habis ngerokok nih pakai cangklong, dia harus ke kumur dulu. Nggak harus wudhu lagi, enggak, lantaran wudhunya mah tidak batal. Ketika kena najis batal nggak wudhu? Ya enggak. Kita beres wudhu dari tempat wudhu, jalan nginjek tai ayam, apakah kita wudhu lagi? Nggak perlu. Cukup bersihkan kotorannya, bersihkan najisnya, langsung sholat. Berwudu
adalah mualah. Mualah itu berturut-turut dalam mengerjakan seluruh pekerjaan di dalam wudu. Wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalat. Masih banyak sunah-sunahnya di dalam kitab yang lebih tebal, penjabarannya lebih banyak. Mana lagi? Nanti ngangkat tangan menghadap kiblat. Bacanya apa? Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Tambah lagi inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. 3 kali itu juga banyak. Di antaranya sunah-sunah wudu menghadap kiblat, tapi kondisikan. Jadi jangan mentang-mentang sunah madep kiblat, kamar mandi kita madepnya ngadep ngetan, besok pindahin, ribet amat. Kalau ngebongkar. Sunahnya menghadap kiblat. Sunahnya kita di atas, air di bawah tuh. Makanya kalau di pesantren-pesantren kan begitu, kobaknya sengaja biar gede. Jadi santri kalau mau wudu pada nangkring. Kayak begitu. Itu termasuk sunah lagi di dalam wudu. Mana lagi sunah di dalam wudu? Begitu beres kaki kan masih ngocor tuh air dari padasan atau dari keran. Ambil siup tangan, terus apain? Ketika udah diambil, minum. Itu di situ fihi syifaun min kulida. Kata Nabi, di dalam siukan air yang udah kita bacain doa-doa wudu itu ada obat dari segala penyakit. Amalin tuh, insya Allah, biar badan pada sehat. Itu minumin masih sakit juga. Itu mata takdir. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qolatan turabibu wa tunasitu wa tuhammisu bi ajiyadliya wa ilahi Islam wa tuhammisu biha jihadliya wa ilahi dinil Islam wa idari syairi Wasabi wasallim wala ali wasabi wasallim. Allahu Allah sabit wansur jami'an adatil ulama lillahi kalimatillah jami'an adatil ulama lillahi kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sanihan al-'abda idza fa'ala al-khaira ma'al masyaqqati lazima hulidiyatu lahu hatta la yafsuda alaihi wal ittiqa'u 'alal amali asyaddu minal amal. Kenapa manusia harus bersabar? Bersabar juga bukan cuma ketika menghadapi musibah, tetapi dalam peribadahan pun kita harus
bersabar. Ngapa ibadah gala make kudu sabar? Yang pertama, la ibadata illa wa fi nafsiha masaqotun, sebab ibadah mah menurut hawa nafsu kita berat. Ya kan? Karena kullu hadza targibihi wa wadu sawabi alaihi idla yata'ata pilul ibadah illa biqom il hawa. Seseorang tidak akan mampu mengerjakan ibadah sebelum ia memaksa hawa nafsunya. Wa qahrin nafsi tuh. Man il hawa qahrin nafsi. Qom il hawa kagak nurutin kepengenan. Wa qahrin nafsi memaksa hawa nafsu tuh. Ya kan, kalau menurut hawa nafsu kita mah ngapain kita di mari? Ngapain? Menurut hawa mendingan gua ngelonjor, ya kan? Depan gua TV tawan Persib bagaimana? Tuh hawa nafsu pengennya begitu. Kalau ibadah mah berat tuh. Nah ini makanya ketika kita menjalankan ibadah kan di situ kan kita dengan nafsu kita bertaruh. Kita lagi ngelawan hawa nafsu, kagak bakal menang kita ngelawan hawa nafsu kalau nggak punya kesabaran. Yang satu. Wasaniha yang kedua, annal abda idza fa'alal khaira ma'al masaqati lazimahul ihtiyatu lahu hatta la yafsuda alaihi wal ittiqa walal amal asadu minal amal. Yang keduanya, kenapa harus sabar di dalam mengerjakan ibadah? Karena ketika kita mengerjakan ibadah, wajib juga kita menjaga ibadah tersebut. Jangan sampai ibadah itu rusak. Jangan sampai rusak itu ibadah. Sedangkan keterangannya wal ittiqa walal amal asyaddu minal amal. Menjaga perbuatan itu lebih susah daripada berbuatnya. Menjaga sholat itu lebih susah daripada sholatnya. Menjaga keutuhan sodako itu lebih susah daripada sedekahnya. Patokan tuh. Patokannya. Ya iya. Kalau bikin mah gampang, ngerawatnya yang apa gua kan begitu. Ayo dah. Bikin kandang ya gampang kan begitu. Cuman ngejaganya hati-hati, kan udah ada ancaman dari berbagai pihak kan gitu. Ada yang segala berencana mau ternak tenggarakan sekaligus binyawa, kan itu penjahat itu namanya. Nah itu harus waspadai. Nah menjaganya itu lebih susah. Sama ibadah juga. Ngerjain ibadah sama ngejagain hasil ibadah susah. Tuh. Susah. Oh. Bahkan dikatakan walizalika qala ayyuba as-sikhtiyani tahlisun niat alal amal asyaddu alaihi min jamil amal. Sesungguhnya tahlisun niat membersihkan niat dalam peribadahan asyaddu alaihim lebih berat bagi para orang-orang yang beribadah min jamil amal dari seluruh peribadahannya. Susah. Pergi haji susah nggak? Gampang ngerjainnya mah. Tapi ngejagain hasil hajinya yang susah. Pergi haji, siapa yang berangkat? Cecep Jamaluddin. Keren. Amin ya robbal alamin. Begitu pulang, men mana lu men? Men mana lu men? Haji. Gua udah haji. Kira-kira rusak kagak tuh haji? Rusak begitu doang. Awas, sodako kita, bread. Wah udah sering kita bersedekah. Terus yang kita sedekahin, tahu-tahu udah nggak pantas terima sedekah karena sering kita sedekahin. Ekonominya maju. Begitu dia maju ekonominya, dulu sering kita bantuin. Sekarang udah maju, udah mapan. Mulai tingkahnya berbeda sama kita, seolah-olah ya lu mau ada di bawah gua. Ngejaga hati kita supaya nggak begini gampang nggak? Kan dulu gua kenyang ngumpanin lu. Buat ngungkit itu susah nggak? Susah. Rata-rata, jangankan dia udah lewat dari kita, dia udah rata-rata cuman sama doang sama kita kok. Terus
Begitu kita panggil rada-rada susah, lu kagak inget lu lagi belangsak lu, kan begitu langsung. Emang kemana lu? Ayo, kemana lu? Dulu malu ya dikit-dikit ngegoler di saung gua, dikit-dikit ngegoler di saung gua. Sekarang mau proyeknya udah banyak, udah susah ditelepon gua susah tuh. Kira-kira tuh yang kita begitu tuh amal-amal kita yang dulu masih utuh kagak? Ya kagak. Amsyong. Nah, ngerjainnya susah, tapi lebih susah lagi ngejagainnya. Bangun tengah malam di mana orang lain sedang terlelap tidur nyenyak. Cuaca dingin, angin kencang di mana-mana. Orang-orang pada ngegeget narik selimut, kita memaksain bangun, susah kagak? Susah kan? Turun ke air, kaki gua begitu kena air langsung ngegeget. Kencing gua jadi dikit-dikit cret. Orang kisut dia kan? Kebangetan dingin. Ayo kita istinja, kita berwudu, kan? Ngapain dah tuh? Gelar sejadah, ambil tasbih, sholat 12 rakaat. Orang lagi pada tidur. Beres tahajud istighfar 1000. Hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Sholawat emang lagi pengen rada kaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan yubaraku li biha fi mali wa yastaqimu biha hali wa lali wa sobi wa barik wa salim 1000. Susah nggak? Susah. Baca Al-Kahfi, baca Al-Waqi'ah. Besokannya muka pucet amat sih muka. Ya emang kan kerjaan gue mau begitu. Ngapain? Begadang. Begadang di mana? Ya tuh gue mah santri, gue mah tukang ngaji. Ngapain gue begadang yang kagak pukul lagu? Ngewirid. Waduh. Ngewirid. Baca Quran gue bulak-balik. Tasbih gue udah berapa kali yang putus sono, kata si Malik. Sampai tasbih putus disebutin di hatinya. Nih kalau lu pengen tahu siapa gua, kira-kira ada artinya nggak tuh tahajud? Nggak ada. Kagak bakal ada. Makanya dibilang memurnikan niat, ngebersihin niat. Kholas itu kagak ada yang nempel pisan, licin. Kholaso itu licin, murni. Kalau kata bensin belum dicam, mas murni, kagak ada campurannya, kagak ada noda-noda pisan. Ngebersihin niat, memurnikan niat itu lebih sulit daripada mengerjakan perbuatan. Hati-hati. Ini kadang-kadang udah mulai bisa diterapin. Sodako hari Jumat diumumin, udah pokoknya sebut bae hamba Allah. Hamba Allah. Awal-awal bener tuh, hamba Allah. Gimana ujung-ujungnya? Lu mau tahu nggak hamba Allah itu siapa? Pokoknya asal diumumin sodako dari hamba Allah itu si Malik. Waduh, berarti udah kagak beres lagi, Bang. Tuh, kacau. Tahallusul amal asyaddu alal amilina, bagi orang-orang yang beramal tuh daripada mijami il akmal. Wa kadza qala Yusuf bin Asbat, begitu juga Imam Yusuf bin Asbat mengatakan takhallusun niat min fasadiha asaddu alal amilina min tulil ijtihad. Menjaga kemurnian niat, jangan sampai rusak itu niat, asaddu lebih berat alal amilina, bagi orang-orang yang beramal min tulil ijtihad, sepanjang-panjangnya dia berusaha. Dari segala macam usaha yang ia kerjakan. Udah paling susah itu ngejagain niat. Jagain niat. Kita mah baik sama orang, bacot doang lillahi ta'ala. Saya mah lillahi ta'ala rajin amat kalau ngebawain tetangga yang itu ya lillahi ta'ala. Tetangga yang ono gua budak temenan. Emang apa? Jadi gua kagak pernah ngebagi gua lillahi ta'ala lu di mana? Kan begitu. Makanya kita mah jangan ngaku-ngaku udah bisa lillahi ta'ala.
Mulut gampang lillahi ta'ala, tapi pelaksanaannya nol. Kita akuin baiknya kita sama orang kalau orang itu baik. Baru timbang bisa begitu kita mah. Baru timbang bisa begitu. Kita ngormatin orang lantaran orang ngormatin kita. Makan sampai ada yang bikin tulisan, ngadu-ngadu baik lu sama gua, ngadu-ngadu jahat lu sama gua. Kalau lu baik, gua lebih baik dari lu. Tapi kalau lu jahat, gua lebih setan daripada setan. Kan sampai begitu. Dari mana benernya kita? Kalau Islam ngajarinya, ajaran Islam yang murni mah nggak begitu. Lu baik syukur sama gue ya bodo amat, gue mau baik-baik sama lu. Lu jahat baik sama gue, syukur ya bodo amat, gue mau baik terus sama lu. Karena kebaikan kita ini dasarnya pondasinya lillahi ta'ala, beres. Itu yang susah mah. Yang susah mah itu. Ada rajin, tahu-tahu pagi-pagi copak-copak di kali nebangin bambu, bacotnya mah lillahi ta'ala, padahal takut gua gerendengin. Ayo. DP udah bolak-balik DP, dikerjainnya belum? Lillahi ta'alanya di mana? Ayo. Kadang-kadang dijadiin kambing hitam proyek, foto, kirim kemana-mana. Cair mah gua agak dibilangin kan begitu. Ayo, lillahi ta'ala. Hati tuh. Jadi paling susah ngurusin hati itu paling susah. Kan pinter kudu pinter kita. Tapi ngerasa pinter celaka. Mana cirinya kita ngerasa pinter? Ketika kita sudah tidak mau mendengarkan orang lain. Ketika kita sudah tidak mau mencari ilmu, itu udah ngerasa pinter udah. Ya saya mah bodoh, tapi kagak mau ngaji kemana-mana. Ya lu mah bukan bodoh, goblok begitu. Kalau bodoh mah ya awas, hati-hati. Susah kalau urusan hati itu susah. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, la tahtamu likilatil amal wa tamu lil qabul. Kata Imam Ali nih, mantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan, la tahtamu likilatil amal. Kalian nggak usah khawatir dengan sedikitnya amaliyah kalian, nggak usah khawatir. Tapi khawatirlah, wah tamu fokuslah lil qabul. Gimana amal yang sedikit ini diterima. Kita mah amal pengennya sebanyak-banyaknya, tapi kagak mikirin diterima apa kagak. Karena memang pondasi lillahi ta'alanya masih lemah. Ya iya. Mau silaturahmi ke sono kemari, anjang sana anjang sini, bikin pertemuan di sana, bikin pertemuan di sini. Bawa ada yang namanya buah tangan. Kagak ada, gue telepon anak buah, adain. Biar ada tentengan, lari ke sono, lari ke sini. Mau bermasyarakat, masyarakat ngobrol. Saya mah pengen silaturahmi ke sini sama jamaah sini, pengen kenal sama orang sini. Ujung-ujungnya besok bantuin saya biar menang di pencalonan PA. Emang? Jangan bener-bener buku kerjaan lu. Jadi delegasi kan begitu. Yang tim pembuka jalan nih, biar pada nyadar nih, tim pembuka jalan nih kan gitu. aduh mari ke sono. Gimana nih ada yang mau ketemu? Bisa nggak? Ya bisa bah, emang gue mah kan gitu. Ya orang mau silaturahmi langsung nyari dalil. Itu dia ngasih begitu, nyogok bukan. Waduh, emang apa? Ya kalau nyogok sedikit amat kan gitu. Ya, kita jangan keras-keras amat sama hukum. Kalau kita bilang itu, kalau namanya kita hukumin nih, ini ngaji dewa, ngaji ini ya, ngaji yang luas pemikiran ya. Jangan kita hanya melihat dari satu sisi doang. Kalau ngaji itu kudu luas. Kalau melihat dari satu sisi arosi wal murtas binar, waduh, orang Indonesia tiap 5 tahun sekali berbondong-bondong ke neraka. Bener nggak? Ayo dah. Tapi kita ngajinya gimana? Ngajinya itu mah budaya. Itu mah kita lariin jadi budaya. Ketika ada orang datang, budaya kita ini bawa buah tangan. Tuh.
Lagian kalau kita masukin rosi wal murtas binar, wa ilaha illallah 50.000 neraka. Resikonya gede bang. Kalau yang begitu mah umpamanya kalau punya kasus korupsi berapa 1 triliun, kemudian harusnya dia dihukum 5 tahun, dia sogok hakim jaksa 500 miliar. Nah itu namanya rosi wal murtas binar. Gede, seimbang, ke neraka gue gagah kan begitu. Ya coba di nerakanya bagaimana Dantan? Malik kalau ada di mari, iya ngapa? Ya kasusnya sogok menyogok, berapa duit? 5 tahun sekali 50.000. Kira-kira terhina nggak kita di sono? Terhina, makanya yang begitu mah udah jangan banget aman. Nah lagi itu mah termasuknya dohiriat. Yang penting mah hati kita lempengin dulu. Hati kita lempengin. Nah kata Sayyidina Ali, jangan kita fokus ngebanyakin amal, fokusnya diterima nggak nih amal kita. Syarat diterimanya amal itu apa? Innamal a'malu binniyat, kan niat. Amal mah tergantung niatnya. Yaitu niatnya benar kagak niatnya. Kalau niatnya benar, insya Allah amalnya benar. Kalau niatnya udah salah, ya pasti salah. Kesonoinya juga salah. Nah, memurnikan niat ini adalah salah satu bab yang paling sulit. Al-Ikhlas, sampai dibikinin surat Al-Ikhlas. Tuh saking ikhlasnya, namanya malah ikhlas, tapi nggak ada ikhlas di dalam ayatnya. Ada nggak? Suratnya Al-Ikhlas. Ayatnya ada nggak? Qul huwallahu al-ikhlas, ada nggak? Nggak ada. Ayat-ayatnya mah qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ada nggak bacaan al-ikhlas di situ? Nggak ada, saking ikhlasnya. Jadi ikhlas tuh mudah baik. Mau jadi apa loh? Ibadah baik. Ya kali be, kalau udah rajin ibadah mah diangkat derajatnya. TK. Itu TK. Ngapain ngewirid bayi? Ya Goniyu, ya Hamidu, ya Mubiyu, ya Mu'id, ya Rosak, ya Rosak, ya Rosak. Ya kan pemberi rezeki, biar rezeki gua banyak. Ya SMP. SMP. Ngapain itu baca sholawat nariyah? Biar diijabah segala macam permintaan. Fokusnya di situ. Ya SD. Tapi kalau dia udah bisa ngapain sholat duha baik? Ya muraqabah baik ke Allah, pengen deket sama Allah. Ngapain baca Quran baik? Ya ngerjain perintah Allah baik. Ngapain ngedoa baik? Ya perintah Allah baik. Ngelaksanain perintah Allah. Terus pengen apa? Ya nggak pengen apa-apa. Jaminannya apa? Ya nggak pengen minta jaminan. Ntar kalau di neraka umpamanya digebukin di neraka tetap dimasukin neraka, ya terserah Allah. Terserah Allah. Tapi Malik nggak usah ngomong begitu. Jangan ntar kalau dimasukin neraka emang pasti begitu. Jadi kayak begitu, udah nggak ada takut siksa kubur. Macam ada fadilah orang yang sering ngamalin surat Tabarok kan gitu. Surat Al-Muluk Tabarok itu nanti mayitnya ketika sudah masuk kubur tidak akan dimakan oleh binatang-binatang tanah, anti belatung, anti cacing, utuh mayitnya. Tuh biasanya yang ngamalin surat Al-Muluk. Kan yang biasanya yang utuh-utuh itu kan orang mati syahid. Orang mati syahid. Terus orang yang istilahnya bersedekah, rajin sedekah, orang yang sholat malam, ya kan? Orang yang sering silaturahmi, tapi semuanya lillah nih. Semuanya lillah. Artinya ketika dia melakukan itu tujuannya bukan pengen utuh di dalam kubur. Bukan pengen tujuan mayitnya urusan mayit mah ya nanti mau dimakan bebodoh. Ya saya mah tiba ngerjain perintah Allah. Itu tuh baru yang lulus. Makanya kata Sayyidina Ali, tahallusun niyat asadu minal amal. Urusan ngebersihin niat itu lebih susah
daripada mengerjakan amalnya. Wasalisuha anna daru mihnah paman kana fiya fala buddalahu minal ibtila bisyadaidi hawa masoibiha. Nah, alasan yang ketiga kenapa kita semua diwajibkan memiliki sifat kesabaran karena daru mihnah. Ini tempat yang sedang kita tempatin ini, alam dunia ini emang tempatnya cobaan. Jadi kudu punya rasa sabar. Daru mihnatin wa baliyatin. Tempatnya cobaan, tempatnya balai. Paman kana fiha, siapapun orang yang ada di dalam dunia ini, fala budalahu minal ibtila, pasti pernah ngedapetin balai mah. Pasti. Minimal lagi jalan nginjek tai ayam kan balai juga. Minimalnya. Tuh. Ya kan? Apalagi tadi umpamanya orang disuruhnya ngerapin kandang ayam malah ngasatin empang, kecugak tangannya mabling, kan musibah. Campur kualat kan gitu kan. Jadi ya. Nah ya itu emang dunia, emang begitu. Tempatnya rasa sakit. Pala budalahu minal ibtila bisyada idi hawa masoibiha, berbagai macam musibah. Walayajiduli nafsi rohatan. Jadi jangan ngarepin di dunia pengen enak, pengen. Yang enak mah ini begini. Ya kalau enak semua mah bukan dunia. Bukan dunia. Jadi dunia mah konsepnya ada enak, ada kagak ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada bangkrut, kan begitu. Ada berhasil, ada gak. Itu dunia. Nah kalau kita ngotot baik kepengenan kita mau berhasil baik mah pindah sono buru-buru. Cuman jangan salah alamat. Sebab pindah dari dua, ada dua tuh tempatnya. Pindah dari dunia. Ada neraka, ada sorga. Sakit baik, kagak enak baik, bukan dunia tempatnya. Mana? Neraka. Enak baik baru Jadi begitu. Jadi jangan ngotot. Ya Allah, rumahnya gua mau begini amat, keseksa amat sih gua hidup. Keseksa amat gua hidup. Bari ngomong begitu, bari makan nasi bungkus. Keseksa amat gua hidup. Beri ngerokok NPO kan. Rokoknya gua rasa jeruk, coba rokok rasa jeruk masih, ya Allah, masih ngakunya keseksa amat hidup. Ya Allah, kagak ingat orang lain mah boro-boro. Ada yang kagak bisa makan bisa. Tuh. Ada yang istilahnya boro-boro mikirin makan, napas gua udah susah. Ya emang tempatnya dunia mah. Tempat kagak enak di dunia, tempat enak ya di dunia. Tapi hakikatnya nggak ada yang enak. Kalau bahasa tasawuf, tempat kagak enak dunia. Kalau orang-orang syariat kayak kita mandangnya masih setengah-setengah tuh. Ada tempat enak, ada kagak enak. Tapi kalau orang-orang yang udah menata hatinya, dunia mah kagak ada enak-enaknya. Emang gimana? Ya sebab musibah itu bukan cuma berarti ketidaknyamanan. Musibah itu bukan berarti ketika kita jatuh doang. Musibah itu bukan berarti ketika kita bangkrut doang. Ketika kita jaya pun intinya itu musibah. Cobaan dari Allah. Malah seringkali orang kagak nyanggup nahan cobaan yang berupa kenikmatan. Ayo. Kalau kita ngomong jujur nih, banyakan orang gagal ketika dicoba sama Allah berupa berupa kenyamanan, berupa harta yang banyak yang gagal. Iya lagi susah mah, ya Allah, buru-buru ngapa kasih saya rezeki yang banyak, lancarin usaha saya ya Allah, pengen banget sodakoh ini ya Allah. Cil, pengen banget pengen sodakoh dia kata. Iya bener, begitu rada lancar, mulai ikut Jumat berkah, mulai untuk keropak, ya kan? Kalau lewat di depan dia diberhentiin, diisiin men, bukan diintik doang, isiin, mulai berbagi. Ada orang yang istilahnya tukang minta-minta, pokoknya udah kagak ada istilah, wah mencurigakan ini mah nih, ngasih kagak
Kan kita mau begitu julid banget. Ada yang datang, assalamualaikum, dilihatin sama kita dari bawah, dari mata kaki sampai kepala. Ayo diukur sama kita. Kayaknya nggak ada yang cacat nih orang. Nah, mulain mau. Begitu dikasih lancar rezekinya, udah mulai repot dengan kesibukan. Nah, ya. Makanya begitu, jangan ngerasa suci baik hidup. Jangan ngerasa suci baik. Kadang-kadang kalau ngomong mah, ya gue mah kalau punya duit daripada dibawa poya-poya ke diskotik kemana, ya mendingan gue buat sedekah kan gitu. Ngomongnya lagi kagak punya duit. Buat apa lu ngomong begitu? Ngomong begitu juga nggak ada artinya. Ngomong di depan ustadz pengen di alam doang najis. Ustadznya rada tolol lagi, mau ngalem. Oh iya bagus, padahal ustadznya bego itu. Percaya baik dia ngomong begitu. Kalau dia emang udah lagi jaya, rekeningnya udah banyak, ATM-nya minimal hitam semua tuh kan, duitnya udah banyak, main ke rumah ustadz, ke rumah kiai, saya mau daripada duit dipakai maksiat kiai, asal mau saya mah kalau bawa dugem juga nggak nanggung, langsung Singapura atau Kanada atau kemana. Nah, saya mah mendingan gua nih pakai buat berjuang kiai. Tuh, duitnya ada, bukti transferannya ada. Nah itu baru keren. Nah ini ngomong saya mau Ustaz kalau punya duit malah daripada dipakai kagak puguh lagu, dijadiin alat transportasi kita ke neraka. Waduh, mendingan saya sodakohin, pokoknya saya bantuin perjuangan, saya pelihara anak-anak yatim. Ngomong-ngomong rokok sebatang dulu, kan kurang ajar. Bangsat. Nah itu, jadi jangan kita ngelihat orang-orang, wah dia mah. Bisa jadi kita pun kalau kondisi keuangan kita seperti mereka, kita lebih parah dari mereka. Tuh bisa begitu. Jadi jangan benci baik lihat orang-orang maksiat, jangan benci baik sama orangnya. Kalau sama permaksiatannya wajib kita tidak suka, tapi jangan ke orang-orangnya. Karena apa? Boleh jadi ketika posisi kita sama dengan mereka, lebih hancur kita, lebih parah kita. Bisa jadi dia mati bang malam minggu malam Sabtu doang, kita mah malam Jumat kok hayu gitu. Selama masih ada duit. Nah ini itu juga cobaan. Kalau kata ahli-ahli hakikat, punya duit banyak cobaan, dikasih sehat baik cobaan. Kenapa? Sebab seluruh fasilitas yang Allah titipkan pada diri kita hakikatnya butuh pertanggung jawaban. Jadi jangan dianggap dia mah enak kayak banyak duit. Makin banyak hisabannya. Kan semua fasilitas, apapun yang Allah titipkan kepada diri kita berupa badan sehat, berupa waktu luang, rezeki lancar, itu hakikatnya undangan dari Allah. Kata Imam Athaillah, malam yakbal Allah bimulatofatil isan kuyida bisalasilil imtihan. Orang yang kagak mau ngadep dipanggil Allah secara pelan-pelan, make undangannya penuh dengan sopan santun, berupa kenikmatan. Tuh dikasih sehat, itu undangan dari Allah. Long lu sehat, long sini, long ngaji, long lu sehat, long sholat, long. Itu undangan. Long duit lu banyak, long sodako, long. Malik itu tanah jual, Malik pergi haji, Malik kagak mau dijual juga. Emang tanah orang? Itu kan undangan semua dari Allah. Hati-hati. Banyak yang nurut, banyak yang kagak nurut, lebih banyak. Banyak gak orang yang kelihatannya mampu tapi kagak mau baik pergi haji? Udah banyak. Alasan lah, bukan apa-apa kan kita mau belum mampu, duit kita cuma segini. Itu yang kita kan. Kontrakan lu 20 pintu, tanah lu 2 hektar. Emang kagak bisa itu diduitin? Bisa. Bukan buat anak cucu saya. Anak cucu mah kewajiban dia ntar. Awas, jangan salah. Makanya nitip, kita umpamanya ditinggalin banda sama orang tua rada banyak, terus kita tahu orang tua kita dulu meninggal belum pergi haji, wajib bagi anaknya ngebadalin haji. Wajib tuh, wajib. Apalagi kita ngerasa dapat warisan sampai kita pakai. Kita lihat nih warisan kita dari bapak dari kakek. Oh kakek dulu belum pernah hajiin sama kita. Kudu begitu. Itu wujud syukur kita ke orang tua.
Dikasih enak kagak mau ngadep bae, hati-hati kuida bisalah silil imtihan le tuh. Nah, kasih surat nggak ngadep, 2 kali dikasih kagak ngadep, 3 kali mah mulai sirine ngiung kan, akhirnya langsung turun dari mobil, dibetot kita secara paksa, dibawa ke polsek, di BAP dah. Dikasih sehat kagak ngedenger baik, dikasih sakit sama Allah. Begitu sakit mah langsung tadi dalam selimut buat tasbih muter baik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah gitu kan tahu, padahal ya sakit mah saudaranya sehat, sakit, mati, kan begitu. Sadar, tidur, mati, kan begitu. Sadar, tidur, modar. Sehat, sakit, kan begitu manusia. Kalau dia lagi sehat berarti dia tidak dalam keadaan sakit. Nah kalau dia lagi keadaan sakit berarti dia tidak keadaan sehat, tidak keadaan mati. Nah baliknya ini dari sakit ini kalau kagak sehat lagi ya berarti mati. Nah kalau udah mati berarti urusannya, kalau mati ini urusan gaibat, urusan masa depan, urusan akhir. Yang dipikirin apa kudunya kalau lagi inget mati itu, yang dipikirin ntar gimana tulang iga gua nanti kalau di dalam kuburan itu, tanah kuburan bisa nyempitin, kagak kudu digebukin munkar nakir, tanah kuburan nyempitin, ngegencet tulang iga kita tuh kayak tangan diserang gitu, kerak. Tuh, balik kagak modar. Ntar balik lagi, lega lagi, kudunya dipikirin itu. Ini mah mikirin anak gua sekolahnya bagaimana, goblok. Ntar bagaimana, siapa yang ngurusin anak gua, bini gua bagaimana, bini lu mah kalau masih cakep gua laku lagi, kan begitu. Anak lu punya cerita sendiri, yang kita pikirin itu tuh pertanggungjawaban kita. Ntar bisa kagak mulut kita man robuka Allahu Robbi, boro kita makan kagak bakal bisa ngejawab kayak Sayyidina Umar, man robuka, lu galah nanya gua, nih gua temennya itu tuh, kan begitu. Gua temennya itu, siapa itu di samping dia siapa? Sayyidina Muhammad, kan begitu ngejawabnya Umar mah. Nah kalau si Malik, gua temennya itu si Kalong lagi digebukin gitu. Kalau mau ngikut Sayyidina ikan Sayyidina Umar begitu. Sayyidina Umar nih karena memang orangnya galak nih, Sayyidina Umar tegas. Sayyidina Ali penasaran, pengen tahu nih Umar berani nggak sama malaikat. Beneran dia mah, man robuka, galah nanya gua lu, buset. Waman nabi uka, galah nanya nabi gua siapa? Lah itu CS gua di samping. Ayo, coba Malik, man robuka, nah gua temennya itu. Di situ si Kalong, si Emen lagi pada digebukin semua. Kata malaikat, emang gua lagi nungguin lu kan begitu, biar lengkap tuh, nauzubillah. Jadi mikirinnya ke situ. Karena hakikatnya undangan itu dari Allah, saking sayangnya Allah nih, dikasih pelan-pelan, dikasih kenikmatan, undangan tuh enak. Makanya sehat, mumpung ada waktu manfaatin, pakai buat kebaikan. Ya boro-boro kita bisa beramal kayak kiai mah, kayak wali mah, boro-boro dah. Atuh kayak begininya kita seminggu sekali bulanannya tuh rajinin ngajinya, sholatnya jangan ditinggalin tuh, nauzubillah. Sebab kalau sholat ditinggalin mah udah ampun dah. Ya surga mah pasti, tenang baik, surga mah pas di mana tertanam terpatri di hati kita la ilaha illallah, miftahul jannah sudah di tangan, ya kan? Kunci surga udah di tangan. Cuman kan ada tuh satu lagi pintu yang kagak pakai kunci. Kagak perlu kunci yang itu makan. Kagak perlu kunci. Kalau surga masih kudu ada kunci. Kalau itu mah gak pakai kunci, otomatis Malik. Otomatis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Ya Zalzalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa'u min zunubina. Allahumma ilam nakun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana li annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Ya mughisa kulli malhufin nada wa ya mujiba kulli mutirin da'a wa ya halima la kulli tihafwatin asa wa ya qa'iman bil kifayah liman asarahu ala dunya. Nas'alukal wusula ila ma la nasilu ilaihi ila bimamunatika ya Allah. Nas'alukal wusula ila ma la nasilu ilaihi ila bimamunatika ya Allah. Nas'alukal wusula ila ma la nasilu ilaihi ila bimamunatika ya Allah. Wadab imalanati kudab'ahu ila bikuwatika. Wadab imalanati kudab'ahu ila bikuwatika. Wadab imalanati kudab'ahu illa bikuwatika. Wa nas'alukal khairata fiha afiyah wa afiyatan fiha khairah birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nuril mubin ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wala ali wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyari wa